Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di segmen Ragam Ramadan. Salam serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Selamat sore pemirsa Alsen TV, semoga masih pada semangat menjalani sisa waktu saumnya hari ini ya. Sambil menunggu waktu berbuka, Ragam Ramadan hadir menemani pemirsa Alsen TV semuanya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alia Fahria Yunara dari kelas 9D SMP Alfa Centauri. Pada sore hari ini, saya akan memandu acara Ragam Ramadan. Di acara Ragam Ramadan kali ini, Alsen TV mengundang Pak Bambang untuk menyampaikan pembahasan tentang belajar tahsin dasar 2. Nah, tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pemaparan tentang belajar tahsin dasar 2 dari Pak Bambang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala asy-syekh Ibnul Jazari fi kitabihi Muqaddimah Jazariyah, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana athimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa Alsen TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama kembali belajar tahsin Al-Quran. Adapun pembelajaran tahsin Al-Quran ini merupakan lanjutan dari tahsin Al-Quran dasar pertemuan pertama yang alhamdulillah telah kita laksanakan pada awal bulan Ramadan ini. Jadi bila mana para pemirsa Alsen TV penasaran dengan tahsin Al-Quran sesi yang pertama, dipersilahkan untuk dapat melihat terlebih dahulu tayangan tahsin Al-Quran dasar pada awal bulan Ramadan, kisaran tanggal 1 atau tanggal 2 bulan Ramadan tahun ini. Sehingga pada tahsin Al-Quran saat ini insya Allah merupakan lanjutan atau pembahasan selanjutnya dari tahsin Al-Quran dasar sesi sebelumnya. Sholawat serta salam tentunya mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya,
kepada para pengikutnya, kepada atba'ut tabi'in, sampai juga mudah-mudahan kepada kita sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang sangat besar, yang sangat kita butuhkan kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pembelajaran tahsin Al-Quran ini menjadi wasilah, menjadi perantara agar kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, untuk materi tahsin yang akan kami sampaikan untuk bersama-sama kita belajar, kita mengingat kembali, kita melanjutkan pembelajaran kita agar dalam membaca Al-Quran kita senantiasa sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang sudah dibakukan oleh para ulama ahli tajwid, para ulama ahli qiraat. Lebih jauh lagi tentunya bacaan Al-Quran yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan belajar tahsin ini kita akan terjaga dari kesalahan-kesalahan atau terjaga dari lahan-lahan di dalam membaca Al-Quran. Juga tentunya dengan belajar tahsin ini harapannya kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk menjaga kemurnian ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemurnian keaslian Al-Quran ini. Juga kita berharap dengan belajar sama-sama tahsin ini kita mendapatkan pahala, terutama di bulan suci Ramadan ini, dengan pahala yang berlipat-lipat ganda, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, kita langsung saja pada materi tahsin yang kami tampilkan. Untuk materi tahsin dasar secara global, secara umum, itu ada dua. Yang pertama yakni hak huruf atau sesuatu yang melekat pada huruf-huruf hijaiyah. Dalam hal ini tentu hurufnya huruf hijaiyah, bukan alfabet atau huruf yang lain. Huruf hijaiyah, huruf alfabet bahasa Arab, yang mana merupakan komponen-komponen di dalam kalimat-kalimat Al-Quran. Yang kedua secara global adalah mustahak huruf, ya, sesuatu yang dibuatkan pada hukum-hukum tajwid sehingga dapat menjaga hak-hak huruf yang tadi kami sampaikan pada materi pertama. Ada beberapa hukum yang umum kita pelajari, insya Allah pada tahsin sesi 2 ini kita mencukupkan pada 6 bab atau 6 hukum yang insya Allah secara global para qori, para pembaca Al-Quran sudah mafhum dan menjadi sebuah dasar untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk hak huruf kita akan masuk kepada pembahasan makhraj dan sifat, sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tahsin dasar sesi pertama. Nah, pada tahsin dasar sesi yang kedua ini atau sesi lanjut ini, kita akan membahas satu persatu hak huruf juga mustahak huruf yang kami tampilkan ini. Kita akan masuk kepada pembahasan makhraj. Ya, apa itu makhraj? Makhraj itu artinya tempat keluar. Kalau makhraj huruf berarti tempat keluar huruf.
kita analogikan makhraj itu adalah sebuah rumah, sementara huruf-huruf hijaiyah itu adalah makhluk penghuninya. Dalam hal ini mungkin misalnya manusia. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang kami tampilkan. Di sini ada tempat-tempat keluar huruf yang berwarna hijau. Ini disebut al-jauf atau rongga. Jadi tidak ada sandarannya. Tidak ada sandaran misalnya di tenggorokan atau di lidah atau misalnya di bibir. Ini betul-betul rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi ini pada warna hijau ini disebutnya makhraj al-jauf. Rumah yang tidak ada tempat sandarannya, tidak ada tanahnya. Jadi menggantung. Nah, hurufnya adalah, bisa kita lihat bersama, alif mad, waw mad, dan ya mad. Maksudnya adalah alif yang berfungsi sebagai mad atau pemanjang. Begitupun waw mad, maksudnya waw sukun yang nantinya berfungsi sebagai pemanjang. Tentunya syaratnya sebelum waw mati adalah huruf yang memiliki harokat dhammah. Yang ketiga, ya mad, maksudnya ya sukun yang menjadi sebab mad atau pemanjang. Tentunya pasangannya adalah harus huruf yang berharokat kasroh. Insya Allah nanti kita akan lihat contohnya supaya lebih paham. Lalu yang kedua adalah al-halq. Al-halq atau al-halaku boleh. Ini adalah tenggorokan. Area yang berwarna biru ini adalah area huruf-huruf hijaiyah yang 6, bisa dilihat oleh para pemirsa Al-Sen TV ya. Yang pertama hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, keempat ha, 5 ghin, 6 kho. Para pemirsa Al-Sen TV semuanya dapat merasakan, mencoba. Kalau seandainya misal kita contohkan menggunakan harokat fathah, a, ha, gho, kho. Nah, mudah-mudahan menjadi bukti dan dapat dirasakan oleh para pemirsa Al-Sen TV bahwa keenam huruf ini berada di area tenggorokan yang berwarna biru ini, atau biasa disebut makhraj al-halq atau al-halqi, boleh sama saja. Lalu yang ketiga, makhraj huruf itu, tempat-tempat huruf hijaiyah itu ada di lidah. Nah, ini bisa dilihat, ini yang berwarna merah ini maksudnya adalah daging lidah. Ini lidah ya. Nah, bahasa Arabnya adalah al-lisan. Al-lisan ini sangat banyak hurufnya. Di antaranya cukup beberapa huruf saja ya, kami sebutkan. Dari paling bawah terlebih dahulu. Qaf, kaf, lalu iya mad atau iya ghair mad maksudnya. Kalau tadi kan di al-jauf iya mad sebagai pemanjang. Kalau di sini maksudnya iya ghair mad. Iya yang berharokat baik fathah, kasroh atau dhammah, iya, yi, yu, atau iya bersukun, tapi sebelumnya bukan huruf hijaiyah yang berharokat fathah, bukan berharokat kasroh. Kalau iya mati kan menjadi mad tabi'an itu kalau berharokat kasroh. Nah, itu al-jauf. Tapi kalau di sini maksudnya selain ya berharokat itu ya sukun yang apabila sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah seperti ai. Nah itu ya mati tempatnya ada di lidah ai. Tapi kalau ya mati sebelumnya ada kasroh seperti yi, hi, fi, nah itu bukan di lidah tapi ada di al-jauf. Nah, itu perbedaan antara ya yang pada al-lisan dengan ya pada al-jauf. Di sini ya mad pemanjang, kalau di sini bukan ya pemanjang. Betul-betul terasa di lidah. Dan seterusnya, para pemirsa Al-Sen TV dapat melihat, mungkin bisa screenshot untuk bersama-sama dihafalkan nanti selanjutnya. Lalu makhraj yang keempat atau tempat huruf hijaiyah yang keempat itu asyaftan atau biasa disebut asyafatain boleh. Ini artinya
dua bibir atau dua mulut ya, dua bibir. Nah, bisa dilihat pada gambar. Ini hurufnya ada 4. Bisa dilihat bersama-sama. Ba, mim, lalu fa, sama waw ghair mad. Kenapa perlu ditambahkan kata-kata ghair mad sebagaimana tadi ya? Karena ini untuk membedakan waw yang terdapat pada bibir dengan waw yang terdapat pada aljauf. Kalau aljauf ini hanya suara panjang saja. Mu, seperti itu, mu, bukan gerak bibirnya. Kalau aljauf itu hanya suara panjangnya saja. Tapi kalau waw di sini betul-betul menggerakkan bibir. Makanya waw ghair mad. Maksudnya waw berharokat fathah atau berharokat kasroh atau berharokat dhammah atau sukun sekalipun itu berada pada asyafatain bila tidak menjadi sebagai pemanjang. Jadi waw matinya sebelum harokat fathah, misalnya au. Nah itu waw mati yang berada pada bibir atau asyafatain. Tapi kalau waw matinya sebelumnya dhammah, mu, nah itu ada pada aljauf. Nah itu perlu digarisbawahi perbedaan waw pada asyafatain dengan waw pada aljauf. Yang terakhir, makhraj al-khayshum. Makhraj al-khayshum ini sebetulnya lebih ke pelengkap saja, karena di sini sebetulnya hurufnya sudah ada pada makhraj sebelumnya, yaitu al-khayshum itu artinya pangkal hidung di sini, dengung, seperti itu. Maka huruf-huruf yang mengeluarkan dengung itu yang biasa disebut gunnah itu hanya 2, yaitu nun bila bertasydid atau mim bila bertasydid, atau tidak saya tampilkan di sini karena takut terlalu banyak juga ya, atau nun sukun yang mengakibatkan gunnah seperti iqlab, lalu ikhfa atau idgham bi gunnah. Nah itu nun mati atau mim mati yang menghasilkan gunnah, makhrajnya itu tempatnya 2. Jadi ibarat manusia, misal nun dan mim ini makhluk hidup atau manusia lah ya, manusia itu rumahnya punya 2. Yang pertama bisa dilihat bersama oleh para pemirsa Al-Sen TV. Mim ini tadi kan kita sudah sebutkan berada pada bibir ya, asyafatain. Nih mim, ma atau mi atau mu atau ketika mati am. Tapi ketika kondisi mimnya menghasilkan gunnah, yaitu apabila mim bertasydid, contoh amma, atau mim mati bertemu dengan huruf yang menghasilkan gunnah, yaitu mim mati bertemu dengan mim misalnya, itu namanya idgham ma'al gunnah atau idgham mislen boleh, itu menghasilkan gunnah. Jadi ketika kita menemukan contoh, insya Allah nanti di slide-slide selanjutnya, mim mati bertemu dengan mim, itu mim matinya itu makhrajnya 2. Yang pertama jelas di bibir, yang kedua gara-gara ada suara gunnah, nah itu berarti punya juga tempat keluar di hidung. Begitu maksudnya untuk makhraj al-khayshum. Jadi di sini pelengkap, atau kalau kita bayangkan sebuah rumah, ini rumah kedua bagi mim yang menghasilkan gunnah. Begitupun dengan nun. Tadi para pemirsa Al-Sen TV kalau masih ingat, di makhraj yang ketiga ada huruf nun di sini. Nah ini maksudnya berharokat baik fathah atau kasroh ataupun dhammah atau nun mati. Nah, tapi apabila menghasilkan gunnah seperti nun bertasydid atau nun mati menghadapi huruf hijaiyah yang mengakibatkan iqlab atau ikhfa atau idgham bi gunnah, maka itu makhrajnya 2. Maka nun yang bertasydid ini makhrajnya ada 2. Satu ada di lidah, misal innallah, jelas di lidah dapat dirasakan, tapi juga dapat dirasakan oleh kita semua, ada sesuatu getaran atau memang ada yang keluar dari makhraj kita, dari sini, dari makhraj hidung ya, dari pangkal hidung, aqsal anfik namanya. Kalau dipegang atau kalau kita tutup, betul-betul tutup rapat, itu kita tidak akan bisa mengucapkan nun yang bertasydid. Inna misalnya kita tutup, eta. Nah itu membuktikan bahwa huruf tersebut gerakannya ada 2. Pertama di lidah, makhrajnya itu tempatnya
Yang kedua, ada juga di hidung, yang disebut al-khayshum. Ya. Mudah-mudahan para pemirsa ASEAN TV dapat memahaminya, walaupun tentu untuk makhraj ini bukan materi yang mudah, tapi insya Allah kalau kita rajin, manjada wajada, kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan atau mengetahui, memahami materi makhraj huruf ini. Yang intinya adalah huruf hijaiyah yang 28 itu, atau sebagian pendapat 29 termasuk alif, itu memiliki 5 tempat atau memiliki 5 makhraj. Satu, ada huruf-huruf yang di al-jauf, hanya suara saja, ma, mi, mu, alif, yang hanya pemanjang saja, wo, mati pun hanya sebagai suara pemanjang, begitupun ya mati hanya suara pemanjang dari huruf hijaiyah sebelumnya. Nah, yang kedua, ada huruf-huruf yang terletak di tenggorokan. Yang ketiga, ada huruf-huruf yang terletak di lisan kita. Yang keempat, ada huruf-huruf yang letaknya di bibir kita. Yang kelima, ada 2 huruf saja. Ada 2 huruf yang ternyata keluarnya di 2 tempat. Yang keduanya itu adalah di hidung atau al-khayshum. Itu 2 huruf itu apa? Nun dan mim. Kalau mim, 2 tempatnya di bibir dan di pangkal hidung. Kalau nun, 2 tempatnya itu adalah di lisan dan di pangkal hidung. Nah, itu saja barangkali untuk tahsin dasar. Karena untuk lebih mendalami dengan berbagai contoh dan berbagai kondisinya, kita perlu waktu, tulus zaman, perlu waktu yang cukup panjang untuk lebih detail memahami makhraj huruf ini. Tapi mudah-mudahan setidaknya secara global, para pemirsa ASEAN TV yang berbahagia, setidaknya mengetahui terlebih dahulu pintu makhraj huruf ini. Insya Allah, kalau seandainya tertarik dan ingin terus memperdalami Al-Quran, perlu kita memahami dan mendalami makhraj huruf ini. Ya, selanjutnya kembali ke patokan materi untuk tahsin dasar ini, yaitu di slide ini ya. Tadi yang pertama kita sudah membahas bersama-sama belajar makhraj huruf. Selanjutnya adalah sifat. Nah, apa itu sifat? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, sifat huruf, kalau tadi makhraj kita analogikan sebuah rumah, kalau sifat itu kita analogikan karakter manusianya, karakternya. Jadi sifat huruf itu adalah karakter atau cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya. Nah, kalau tadi kan makhraj tempatnya. Nah, bagaimana membunyikan huruf-huruf hijaiyah tadi? Tadi hanya tempatnya. Kalau sekarang bagaimana membunyikannya, mengeluarkan suara tersebut dari makhrajnya. Nah, itu yang disebut sifat. Atau sederhananya karakter sifat. Kalau kita analogikan lagi ke manusia juga kan ada karakter atau sifat keras, ada yang lemah, ada yang mungkin baik, ada yang jahat, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, seperti itulah kurang lebih analogikannya. Walaupun tidak mesti persis ya, tapi untuk sama-sama memahami dasarnya ya seperti itu. Sifat huruf. Di sini untuk sifat huruf kita membayangkan atau kita coba lihat ada 2 bagian besar dalam memahami sifat huruf. Yang pertama, sifat huruf itu ada sifat-sifat yang mempunyai lawan, atau maksudnya yang berlawanan. Jadi huruf hijaiyah itu secara total kalau bisa bersama-sama kita lihat oleh para pemirsa ASEAN TV ada 17. 10 itu berpasangan, maksud mempunyai lawan ini berpasangan. Lalu 7 lagi ini sifat khas dari huruf-huruf tertentu. Nanti kita lihat hurufnya apa saja. Untuk bagian pertama, sifat huruf yang mempunyai lawan atau yang pasti ada lawannya, itu kita lihat dari sisi hembusan nafas. Jadi ada huruf-huruf yang hembusan nafasnya cukup deras. Nah, kategorinya berarti atau nama sifat hurufnya disebut sifat hamas, dan ada sifat yang memiliki sifat jahar. Sifat hamas arti bahasanya tersembunyi,
Tapi maksud di sini secara istilahnya maksudnya adalah adanya hembusan nafas yang deras sehingga makhrajnya itu seolah-olah tersembunyi gitu. Makhrajnya di lidah misalnya nggak begitu jelas di lidah, agak tersembunyi. Seperti itu maksudnya. Jadi ada hembusan. Contohnya hurufnya adalah sin. Nah, para pemirsa sensitif bisa merasakan apabila kita mengucapkan huruf sin, misalnya berharokat fathah, sa. Kalau kasroh, si. Kalau dhammah, su. Ketika sukun pun bisa as. Ya, itu ada hembusan yang cukup keras. Tidak tertahan. Nah, itu namanya hamas maksudnya di sana. Ada 10 huruf yang memiliki sifat hamas, hembusan nafas. Jadi, aliran nafasnya itu ya tidak begitu tertahan. Hurufnya dikumpulkan dalam kalimat fahattuhu syakhsun sakata. Nah, detailnya insya Allah nanti di slide selanjutnya saja. Nah, dari 28 huruf hijaiyah, 10 memiliki sifat hamas. Nah, berarti selebihnya atau sisanya 18 huruf ya. 18 huruf sisanya memiliki sifat jahr. Kalau tadi hamas berhembus nafas dengan deras, fa, ha atau sa. Kalau di jahr kita ambil satu contoh saja, misalnya ba. Ba itu memiliki sifat jahr, terang. Terang di sini makhrajnya terang, ada di makhraj sesuai di makhrajnya, tidak tersembunyi karena hembusan nafasnya tertahan. Hembusan nafasnya tertahan, bisa dirasakan bersama ba, bi, bu, atau ketika mati ab. Itu kan tidak ada hembusan seperti tadi hamas ya. Kalau kita paksakan berhembus misalnya gini, ba, bi, bu, atau ketika sukun ab. Nah, tentu itu salah. Nah, jadi memang untuk huruf-huruf jahr itu tidak ada hembusan nafas. Kalaupun ada hembusannya itu tertahan, jadi berat gitu. Ba, bi, bu. Nah, itu jahr. Mudah-mudahan para pemirsa Al-Santifi dapat merasakan bahwa betul huruf jahr itu tidak ada hembusan atau aliran nafas atau tertahan aliran nafasnya. Nah, hurufnya hams ada 10, berarti 18 sisanya itu jahr. Di antaranya tadi kami contohkan satu huruf ba. Nah, itu kategori pertama dari sisi hembusan nafas. Kategori kedua dari sisi suara. Suaranya hilang atau tidak pada saat suara tersebut dibunyikan, terutama ketika sukun. Nah, kategori yang kedua atau berarti sifat yang ketiga dan lawannya adalah sifat yang keempat adalah syiddah. Lawannya adalah rokhawah. Syiddah artinya kuat, dapat dirasakan oleh para pemirsa Al-Santifi. Syiddah itu hurufnya ada 8, ajidu, opun, bakata. Kita ambil contoh satu saja. Ba itu kuat ya. Ba, bi, bu. Kita untuk merasakan kekuatannya dalam hal ini kategori suara, kita coba sukunkan ba dengan hamzah. Ab. Nah, tanpa kita kolahkan terlebih dahulu ya. Kita coba matikan ab. Suara kita langsung hilang ya. Ab. Tentunya apabila nanti kolah ab, suaranya keluar tapi rasa kuatnya itu masih ada. Ab. Ab. Tapi di sini maksud kuat yang paling mudah dipahami oleh kita ketika sukun dan kita tidak mengeluarkan sifat yang lain seperti qalqalah. Misalnya ba tadi kita matikan, kita lupakan dulu qalqalahnya, ab, ab, ya suara kita hilang. Nah, di situ kekuatan syiddah, huruf-huruf syiddah. Kalau huruf rokhawah selebihnya dari huruf syiddah, kan huruf syiddah ada 8, berarti huruf rokhawah sisanya ada 20 huruf. Di antaranya misalnya ya. Ya, kalau kita bilang kita matikan dengan hamzah, ai, suara kita masih terdengar ai, atau misalnya ha, atau misalnya sin, as. Beda dengan tadi syiddah, ba mati, ab, sudah hilang ab. Nah, di sana terasanya untuk mana yang kuat, mana yang lembut di sini. Maksudnya masih tetap ada suara untuk rokhawah. Kategori selanjutnya adalah isti'la dan istifham. Isti'la di sini kategori terangkat atau tidak terangkatnya lidah. Nah, isti'la ini berarti ada huruf-huruf yang lidah kita mesti terangkat supaya sempurna pengucapannya. Hurufnya adalah khuswa, dhamqil.
ada kho, so, bo, rim, po, kof, wo. Berarti ada 7 huruf isti'la. Dapat dirasakan oleh para pemirsa ASEAN TV. Semuanya lidahnya terangkat, terutama di bagian pangkal, bagian dalam. Ho, so, bo, wo, po, ko, wo. Semuanya seolah-olah munculnya keluarnya huruf o ya. Walaupun jangan juga sempurna o ya. Itu hanya efeknya saja. Ho, so, bo, wo, ko, wo, po. Nah, itu dapat dirasakan itu istilah terangkat lidah kita. Untuk istighfar berarti 21 huruf sisanya itu semuanya lidahnya tidak terangkat, hanya di bawah saja, nggak mengangkat seperti ini. Jadi di bawah, contohnya adalah misalnya fa, ya, ha, la, itu istighfar. Kategori selanjutnya sama di kategori lidah juga, hanya saja ini lebih terangkat, maksudnya lebih terarah ke langit-langit di atasnya, sehingga bahasanya itbaq, melekat atau tertutup. Lawannya adalah infitah, terbuka. Nah, karena ini kategorinya sama dengan kategori sebelumnya, maka huruf-huruf itbaq ini pasti merupakan bagian dari huruf-huruf isti'la. Kalau tadi isti'la ada 7, maka itbaq itu hurufnya hanya 4 dari 7 tadi isti'la. Jadi dari 7 huruf isti'la ada 4 yang betul-betul terangkat dan bahkan melekat, hampir melekat lah. Jadi betul-betul tertutup suaranya, yaitu u, wo, o, wo. Nah, jadi 4 dari 7 tadi yang tidak terbawa adalah 3, ho, ho, dan ko. Nah, itu kan terangkat tapi tidak seluruhnya ya. Ho, ho, ko. Tapi 4 lagi yang masuk ke dalam itbaq dari istilah itu betul-betul lidah kita semuanya terangkat. So, bo, po, wo. Nah, lawannya infitah berarti ada 24 huruf, diantaranya fa atau ya atau la atau na, itu infitah. Lalu yang terakhir kategori dari sisi kemudahan pengucapan. Ini ada idlaq, ada ismat. Idlaq artinya lancar karena huruf-hurufnya dekat dengan bibir. Karena huruf-huruf yang dekat bibir kita akan lebih mudah. Sebagaimana misalnya bayi itu akan lebih mudah mengucapkan mama, ba, itu karena betul-betul ada di area bibir. Nah, kalau area-area yang di dalam, makin ke dalam itu dikatakan sulit. Ini menurut para ulama qiraat. Di antaranya adalah a, ha, kho. Tentu seorang bayi misal ini kalau kita contohkan akan sulit mengucapkan ho, ho, ha, o misalnya. Nah, itu secara gampangnya seperti itulah. Kelompok idlaq ini tidak terkait dengan karakter huruf sebetulnya. Jadi kalau berbicara karakter huruf, yang pokok itu ada 4. Nafas, suara, terangkat atau tidak terangkat lidah, nutup atau tidak menutup lidah. Kalau kategori kelima ini lebih pengelompokan saja. Oh, ini ada yang mudah, ada yang sulit. Seperti itu saja. Lalu yang kedua, sifat huruf yang tidak mempunyai lawan. Ini ada 7. Ada sofir, hurufnya sin, zai, sod, ada siulan. So ada siulannya. Qalqalah, pantulan atau goncangan. Ba, jim, dal, ko, ab, aj, ad, opo. Insya Allah kalau belum terbayang nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Lalu para pemirsa ASEAN TV, kita lanjutkan ke sifat yang tidak mempunyai lawan yang khas 3. Lin, lembut. Ini waw mati, ya mati apabila sebelumnya berharokat fathah. Au, ai. Inhiraf artinya melenceng. Melenceng dari makhraj asal. Ini hurufnya hanya 2, lam dengan ro. Lam dengan ro itu makhrajnya ada pada makhraj yang tadi kita bahas, tapi pada kondisi tertentu kadang melenceng dari makhrajnya. Nah, nanti kita contohkan. Lalu yang kelima, takrir, bergetar. Ini hurufnya hanya 1, yaitu ro. Ro, ro dapat kita rasakan lidah kita ada getaran seperti itu, bolak-balik bergetar. Yang keenam, tafashi. Ini sifat khas dari 1 huruf saja, yaitu shin. Berhambur, maksudnya suaranya itu banyak di sini. Suara hembusan anginnya itu banyak. Sha, shi, shu. Nah, itu 1 huruf yang memiliki sifat tafashi. Yang terakhir adalah istitolah, memanjang, karena makhrajnya bo itu dari samping lidah memanjang dari belakang sampai depan, sehingga ketika pengucapan pun seolah-olah memanjang.
wo, wo gitu. Kalau huruf yang lain kan misalnya da, sa, ba, langsung satu gerakan gitu. Tapi kalau bo, ini kita menempelkan seluruh bagian sisi-sisi lidah dengan gigi di atasnya atau di bawah dari yang gigi geraham. Wo, wo. Nah, seperti itu. Itu untuk lebih jelas, mari kita lihat slide selanjutnya. Di sini untuk huruf-hurufnya, untuk yang berwarna kuning itu dari sisi kategori nafas namanya hames. Ta, sa, ha, kho, sin, dan seterusnya. Ini yang kuning namanya hames, sifatnya hames. Yang abu-abu itu jahar. Untuk kategori suara yang berwarna kuning itu syiddah. A, ba, ta, yang berwarna abu-abu namanya rohawa. Nah, namun ada yang berwarna putih itu tawassut, maksudnya tengah-tengah, tidak terlalu kuat juga tidak lemah. Itu biasa kita sebut di dalam kalimatnya lin, umar, lam, nun, ain, mim, ro, itu tidak terlalu kuat, tidak juga terlalu lemah. Jadi tawassut. Kategori ketiga, terangkat atau merendahnya lidah yang berwarna kuning itu isti'la, khuswa, bautin, qim. Selebihnya itu 21 mungkin ya kalau kita hitung, itu istifal, rendah, merendah lidahnya itu enggak terangkat. Untuk kategori keempat, dari sisi tertutup atau terbukanya lidah yang berwarna kuning, ini 4, ini sama mengambil dari isti'la ya. Pasti bagian dari isti'la. Bedanya yang 4 ini lebih terangkat sehingga tertutup. Makanya disebutnya itbaq, menutup. Yang warna abu-abu itu infitah, terbuka huruf-hurufnya. Dapat dirasakan dan dicoba oleh para pemirsa ASN TV. Yang terakhir, ini mudah atau tidaknya. Ini yang berwarna kuning, idlaq. Mudah pengucapannya karena areanya ada di bibir atau sekitaran bibir. Seperti itu. Kalau huruf-huruf yang berwarna abu-abu, itu jauh dari bibir, makanya disebutnya juga ismat, sukar gitu, agak sukar pengucapannya. Ya, selanjutnya supaya lebih sama kita lebih memahami, untuk sifat yang tidak memiliki lawan, sofir hurufnya swad, dapat didengarkan dan dirasakan oleh para pemirsa ASN TV. Sofir siulannya so, sin, za, seperti itu. Lalu qalqalah pantulan, Alko, ab, aj, ad. Maka di luar qalqalah tentunya nggak boleh ada pantulan seperti misalnya ro, ar. Lalu fa misalnya af, nggak boleh. Yang ada qalqalah atau pantulan hanya huruf 5 ini. Lin, waw mati, ya mati apabila huruf sebelumnya berharokat fathah, au atau ai. Lalu inhiraf, hurufnya ada 2 yang melenceng. Nah ini maksudnya lam itu makhrajnya ada di lidah, di ujung lidah, al. Nah, tapi pada kondisi tertentu, misal lam pada lafaz Allah ketika taghlid atau tafkhim tebal, itu bukan lagi di ujung lidah bersama langit-langit di atasnya. Kalau aslinya kan di sini la, tapi ketika kita mengucapkan dengan tafkhim pada lafaz Allah, Allah itu tuh melenceng ke makhraj nun. Jadi seperti kita mengucapkan nun, walaupun tidak juga mengucapkan nun, tapi seolah-olah kita hampir mengucapkan nun. Nun itu areanya lebih mundur dari makhraj lam, ada di torful lisan. Kalau lamnya ada di tempatnya, itu mengucapannya gini, Allah, Allah. Nah itu kan tidak tepat ya, yang tepat itu adalah Allah. Maka itu dapat dirasakan adanya melenceng makhraj gitu sedikit, yang tadinya dari lam makhraj asli dari ujung, sekarang jadi ke torful lisan, agak mundur sedikit ke nun. Nah itu disebut inhiraf. Begitupun ro, makhrajnya di dalam lebih dari nun, tapi ketika pada kondisi tarkik nih, kalau ro sebaliknya tarkik, ketika ro mati oleh kasroh, fir harusnya torful lisan di bagian dalam, ini malah ke makhrajnya lam. Ketika tarkik fir malah di ujung sini getarannya. Nah itu maksudnya inhiraf, melenceng dari makhraj asalnya. Takrir itu getaran. Nah, insya Allah semuanya paham. Ro, kecuali bertasydid. Ro bertasydid itu getarannya lebih disembunyikan, seperti Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi Bismillahirrahmanirrahim lebih tersembunyi getarannya ketimbang ketika berharokat biasa. Itu kalau bertasydid. Lalu tafasyi tadi sudah disebutkan di awal, shin, sya, berkumpulnya suara nafas di area lisan lalu dikeluarkan sya. Lalu bod, nah istilah memanjang karena makhrajnya panjang dari sisi belakang sampai ke depan dengan gigi geraham kanan atau kiri atau kedua-duanya. Bo. Ya, selanjutnya. Nah, yang terakhir untuk pembahasan hak huruf, untuk pembahasan makhraj dan sifat, tentunya kita akan mencoba membaca surat Al-Fatihah. Insya Allah yang akan kami bacakan cukup 2 ayat saja. Di luar Bismillah ya, Bismillah itu ayat pertama, Alhamdulillahirrahmanirrahim ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim ayat 3. Mudah-mudahan mewakili karena kita akan mencoba membahas bersama-sama, belajar bersama-sama dan surat Al-Fatihah sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Shadaqallahul azim. Nah, itu untuk praktek hak huruf, makhraj dan sifat yang kami contohkan pada 3 ayat di surat Al-Fatihah. Untuk mustahak huruf, kita akan langsung kepada hukum yang pertama, nun mati atau tanwin. Cukup dalam satu tabel saja karena ini masih level dasar. Kita cukup mengenal secara umum saja. Untuk hukum nun mati dan tanwin, maksudnya adalah kalau tadi hak huruf itu betul-betul melihat huruf demi huruf, tapi kalau sudah masuk ke mustahak huruf, itu pasti ada susunan huruf dengan huruf. Jadi adanya pertemuan satu huruf dengan huruf yang lain. Nah, hukum yang pertama ini adanya pertemuan nun mati atau tanwin dengan huruf hijaiyah. Nah, di sini ada 4. Yang pertama izhar, jelas, suara nun matinya jelas. Hurufnya ada 6, apabila nun mati menghadap huruf-huruf yang 6 ini, kami contohkan satu saja. Man, amana, man, nunnya jelas. Yang kedua idgham, kami contohkan apabila nun mati menghadapi ya, ini idghamnya idgham bi gunnah dengan gunnah. Faman ya'mal. Kalau yang kedua memasukkan nun mati ke huruf idgham yaitu bila gunnah lam atau ro. Kami contohkan satu, mil ladunka. Jadi nunnya tidak terdengar masuk ke huruf lam dan tidak ada gunnah, tidak ada keluar dari al-khayshum. Yang ketiga, iqlab, mengganti suara nun matinya digantikan atau berganti dengan suara mim. Sami'an basiro diganti jadi mim. Sami'an basiro. Yang terakhir ikhfa, maksudnya samar, adalah suara nun matinya tidak jelas tapi juga tidak hilang. Kita contohkan cukup satu saja, apabila nun mati menghadapi tak misalnya, min tilqoi, jelas tidak min, juga tidak hilang langsung ke tak, min tilqo, tidak juga seperti itu, jadi samar, min muncul gunnah, sehingga kalau gunnah itu efeknya adalah harus panjang. Kita masuk ke hukum yang kedua, yaitu hukum nun dan mim bertasydid atau disebut gunnah musyaddadah. Nah, di sini pun kita langsung ke contoh saja. Para pemirsa ASN TV sudah terbiasa mungkin membaca surat An-Nas. Di sini kami garis bawahi berwarna hijau. Nah, itu nun bertasydid harus dibaca gunnah, jadi keluar dari hidung. Keluar dari hidung dan ditahan kira-kira 3 ketukan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya apabila nun bertasydid. Lalu mim bertasydid kami contohkan saja pada surat An-Naba ayat 1. Mim bertasydid maka ditahan 3 ketukan atau 3 harokat dan keluar gunnah dengung dari hidung. Amma yatasaalun. Nah, begitupun di ayat 5, summa kalla saya'lamun. Itu ada suara, ada getaran dari hidung ya. Itu disebut gunnah musyaddadah pada hukum
nun dan mim bertasydid. Hukum selanjutnya hukum mim mati. Mim mati apabila bertemu huruf hijaiyah yang 28 terbagi menjadi 3. Yang pertama ikhfa syafawi, yang kedua idgham syafawi, yang ketiga izhar syafawi. Kenapa ada nama syafawi? Karena ini artinya di bibir. Mim ini kan dari bibir, makanya sebagai pembeda dengan hukum yang lain itu dilanjutkan dengan kalimat syafawi. Disebut ikhfa syafawi apabila mim mati menghadapi ba, sebagai contoh wa ma hum bi kharijin. Disebut idgham syafawi apabila mim mati bertemu dengan mim, contohnya adalah anfusihim, idgham masuk ke mim yang kedua. Yang terakhir izhar syafawi bila mim mati bertemu dengan huruf-huruf sisanya ini. Kita contohkan satu saja, mim mati menghadapi hamzah. Wa awrathakum ardhahum, izhar jelas, itu berarti tidak ada gunnah, cukup satu harokat saja. Lalu untuk hukum alif lam dan idgham ini tidak begitu sulit ya. Kalau alif lam itu hanya dua, ada yang jelas atau qamariyah, ada yang melebur atau syamsiyah. Contohnya kalau yang qamariyah jelas, lamnya terdengar, rabbil alamin. Kalau yang syamsiyah, lamnya tidak terdengar karena melebur ke huruf selanjutnya. Contohnya yaumiddin. Kita tidak membaca yaumildin, tapi langsung melebur ke dal, yaumiddin. Cirinya adalah bertasydid, berarti itu syamsiyah kalau bertasydid. Kalau tidak bertasydid itu qamariyah, itu salah satu cirinya. Insya Allah tidak begitu sulit untuk alif lam. Lalu untuk idgham ini tidak sulit apabila kita sudah memahami makhraj dan sifat. Kalau makhraj dan sifat kita belum memahami, tentunya ini perlu belajar lagi tahsin tingkat lanjut. Di sini kita sementara tingkat dasar terlebih dahulu, cukup dikenalkan terlebih dahulu saja ya. Jadi disebut mutamatsilain kalau makhraj dan sifat sama, contoh balla tukrimun. Kalau idgham mutajanisin, makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Contoh pada surat Al-Kafirun, ma'abadtum, ini idgham masuk, tidak dijelaskan dalnya, tidak ma'abadtum tapi ma'abadtum. Yang terakhir idgham mutaqariban, itu bila makhrajnya dekat, sifatnya beda antara satu huruf yang mati dengan huruf yang hidup berikutnya, yaitu lam. Lam dengan ra itu makhrajnya dekat di area ujung lidah, tapi sifatnya tentu beda. Maka di sini karena namanya idgham harus masuk. Para pemirsa saintifik ketika menemukan kalimat seperti ini itu langsung ke ro, lamnya tidak terdengar. Waqur rabbi, waqur rabbi, tidak waqul rabbi. Jadi langsung ke ro, waqur rabbi. Nah, seperti itu untuk idgham. Untuk pembahasan terakhir, materi terakhir di tahsin dasar ini adalah mad. Nah, di sini walaupun secara tampilan cukup banyak, tapi secara sepintas saja untuk mengenalkan terlebih dahulu. Mad itu terbagi menjadi dua. Arti mad itu panjang ya, panjang. Ada mad asli atau disebut mad tabi'i. Yang kedua far'i atau cabang. Mad tabi'i atau asli syaratnya 3. Bila fathah menghadapi alif, atau bila kasrah menghadapi ya mati, atau bila dhammah menghadapi waw mati. Sebagai contoh nu, hi, ha. Itu mad tabi'i. Untuk mad far'i ada dua penyebab. Ada karena hamzah, ada karena sukun. Kalau berbicara mad far'i, kita jangan lepas dari mad asli ya atau mad tabi'i, karena disebut mad far'i adalah mad asli yang berjumpa dengan sebab. Kalau mad tabi'i tidak ada sebab, hanya tadi saja, hanya alif atau iya mati atau mati. Tapi kalau mad far'i harus mad asli berjumpa dengan sebab hamzah atau sukun. Kalau hamzah ada 3, nanti hukumnya ada mad wajib, ada mad jaiz, ada mad badal. Contoh mad wajib jaa 5 harokat, contoh mad jaiz bima unzila bisa 2 atau 4 atau 6 harokat. Kalau mad badal hanya pada hamzah amanu, karena asalnya a menjadi a, itu disebut mad badal. Yang terakhir untuk mad far'i yang diakibatkan oleh perjumpaan mad asli dengan huruf yang bersukun. Nah, kita ambil 2 contoh saja. Satu, mad lazim kilmi, karena ini ada pada surat Al-Fatihah. Walau bolin, dapat dilihat yang di garis bawah hijau adalah ini mad tabi'i
berjumpa dengan huruf bertasydid. Bertasydid ini maksudnya kalau kita buka adalah huruf sukun, lam sukun berjumpa dengan lam yang berharokat. Nah, berarti lam sukun. Jadi mad tabi'i berjumpa dengan lam sukun, tapi karena lamnya sukun dengan lam lagi, makanya menjadi bertasydid. Jadi asalnya tasydid itu dari sukun. Nah, perjumpaan mad asli dengan huruf yang bersukun atau huruf sukun, maka itu jadi mad lazim. Kalau dalam satu kalimat disebut mad lazim kilmi, panjangnya 6 harokat. Walau boleh. Nah, yang terakhir kami ambil satu contoh saja, yaitu untuk mad arid lis sukun. Ini yang sering kita jumpai setiap ayat, yaitu ada mad tabi'i, ya mati sebelumnya harokat kasroh pada ain. Ain ini mad tabi'i berjumpa dengan huruf, lalu kita berhentikan mendadak karena tadinya kan asalnya berharokat. Nah, kalau kita matikan baru, makanya namanya arid li sukun, baru karena kita sukunkan, maka ini bacaannya namanya mad arid li sukun. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, atau 6 harokat. Nasta'in. Namun yang penting pada mad ini adalah patokan wal-lafzu fi nadhirihi kamitslihi. Jadi pada saat kita membaca 2 harokat mad arid li sukun di satu ayat awal, maka pada ayat-ayat selanjutnya dibaca 2 harokat juga. Harus konsisten. Begitupun untuk mad jaiz, begitupun untuk mad wajib. Kita harus konsisten dari mulai membaca sampai akhir membaca dalam satu bacaan, itu harus konsisten. Nah, itu saja barangkali untuk pembahasan tahsin dasar pada sesi yang kedua di bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kepada para pemirsa Asam TV. Mudah-mudahan juga dapat memaksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, dan dapat menarik motivasi kita untuk terus belajar tahsin di tingkat-tingkat selanjutnya, karena ini merupakan buih di lautan. Maksudnya materi kali ini merupakan ya dasar-dasar untuk kita lebih mendalami luasnya lautan ilmu tahsin. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau masih penasaran, ikuti Alsen TV atau pelajaran-pelajaran tahsin selanjutnya. Demikian, kami tutup saja. Hadaniyallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kultum kali ini, narasumber kita yaitu Pak Mikdad akan menyampaikan kultum dengan tema kemenangan bulan Ramadan. Nah, pemirsa Alsen TV, tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak kultum sore ini dari Pak Mikdad. Semoga dengan ini kita mendapat berkah dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billah. Para pemirsa Alsen TV yang sama-sama mengharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya mengucapkan syukur kemudian bersalawat kepada Nabi, marilah kita sejenak kita menelaah ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya atau yang berkaitan erat dengan pelaksanaan bulan Ramadan ini. Kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 183, 84, 85, 86, 87, itu adalah ayat yang menjelaskan tentang syariat bulan Ramadan. Di sana kita melaksanakan asyam, ya.
Nah, kalau kita lihat ayat yang pertama itu di ujung ayat mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Kemudian tujuan berikutnya la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Ayat berikutnya la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Kemudian di ayat terakhir la'allahum tattaqun, agar mereka bertakwa. Jadi pada konteks ayat-ayat yang menjelaskan tentang saum ini, dua ayat menjelaskan supaya kita menjadi orang yang bertakwa, kemudian satu kata agar kita menjadi bersyukur, dan agar kita mendapatkan petunjuk. Para pemirsa Alsen TV yang budiman, tujuan utamanya adalah takwa. Kemudian setelah kita melaksanakan nanti mungkin setelah kita menyelesaikan bulan Ramadan, melaksanakan puasa ini, siam ini, tentu kita akan merasakan sebuah kelegaan hati, atau bahkan mungkin bahagia. Tapi sesungguhnya kalau kita melihat atau membaca sejarah bahwa para sahabat pada saat mereka berada di ujung bulan Ramadan, mereka justru bersedih, menangis, karena mereka berkeyakinan bahwa belum tentu Ramadan tahun depan itu masih bisa mereka jelang, dan bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir. Jadi mereka bersedih karena belum ada kepastian apakah Allah akan menakdirkan mereka untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang sering digaungkan dalam media-media mainstream atau media sosial, meraih kemenangan di bulan Ramadan, meraih kemenangan itu seperti apa? Nah, yang dimaksud meraih kemenangan itu bukan berarti kita di sini ada sebuah perlombaan, ada sebuah kompetisi kemudian kita menjadi juaranya. Tetapi di sini lebih bagaimana kita menang melawan diri sendiri, menang melawan hawa nafsu kita. Nah, mari kita introspeksi, kita flashback kepada beberapa hari yang lalu kita melaksanakan puasa. Apakah kita sudah memang benar-benar termasuk orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, tidak hanya mengendalikan haus dan lapar saja, tapi juga bagaimana kita mengendalikan lisan kita, bagaimana kita mengendalikan perbuatan kita, yang mana perbuatan dari lisan kita itu tidak sama sekali tidak merugikan orang, tidak melanggar syariat. Para pemirsa Alsen TV yang sama-sama mengharap dosa Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah disebut beriman salah seorang di antara kalian sehingga hawa nafsunya itu ikut tunduk patuh menyerah kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau jika selama bulan Ramadan ini kita mampu mengendalikan itu, maka insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang menang. Orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Sehingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan bersyukur? Adanya syariat zakat, kemudian adanya disunahkannya kita supaya mensedekahkan harta di bulan Ramadan itu supaya kita bisa merasakan berempati bagaimana orang-orang yang mungkin kekurangan, ketika kita berikan sedekah kepada mereka, secara batin di dalam hati kita itu akan ada rasa
kepuasan tersendiri, yang mana bukan kepuasan kita setelah melakukan atau menghabiskan waktu kita untuk healing, untuk dan lain sebagainya, tetapi bagaimana Allah memberikan rasa kepuasan, rasa syukur kita itu pada saat kita setelah memberikan sedekah, memberikan zakat fitrah, membantu orang-orang yang tidak mampu. Kemudian terakhir, la'allahum yarsudun, agar kalian mendapat petunjuk. Nah, di tengah-tengah ayat tentang Ramadan ini, tentang puasa ini, itu di tengah-tengah itu ada ayat tentang doa, bahwa betapa dekatnya Allah tatkala kita meminta kepada Allah, dan Allah pasti akan memberikan ijabah. Dan ini Allah simpan di tengah-tengah ayat tentang Ramadan, tentang puasa. Jadi jangan sampai kita melewatkan kesempatan kita untuk berdoa kepada Allah, karena sudah barang tentu ini pasti merupakan sebuah pastian, Allah akan menjawab, Allah akan ijabah setiap doa yang kita panjatkan selama di bulan Ramadan ini. Terlebih kalau kita bisa melaksanakannya atau kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, kemudian kita berdoa di dalamnya, kemudian kita berdoa di malam itu, maka sudah barang tentu itu merupakan sebuah kepastian, Allah akan memberikan ijabah, Allah akan memberikan kemuliaan, Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menerima seluruh amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan ini, hingga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menang, orang-orang yang bertakwa, golongan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazia dari kelas 8C SMP Alfa Centauri. Pada sore hari ini, mari kita lanjutkan tilawah surat Ar-Rahman ayat 17 sampai surat Al-Hadid ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Kulla yawmin huwa fi sya'. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas taqalan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu. La tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yursalu
yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiron fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa idzan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fayawma idzin la yus'alu an dzambihi insu wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu min nawasi wal aqdam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata afnan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani tajriyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furushin batainuha min istabraq wajanal jannataini dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna yaqutu wal murjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban mudhammatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima aynani khotan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima fakihatu wa nakhlu wa rumman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala rafrafin khudrin wa abqarin hisan
Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadzibah. Khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja. Wa bussatil jibalu bassa. Fakanat haba'an bassa. Wa kuntum azwajan salasah. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Was-sabiquna as-sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Fi jannatin na'im. Sullatum minal awwalin. Wa qalilum minal akhirin. Ala sururim maudunah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariqa wa ka'sim min ma'in. La yasuddu'una 'anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima. Illa qilan salaman salama. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Fi sidrin mahdud. Wa talhim mamdud. Wa dhillim mamdud. Wa ma'in maskub. Wa fakihatin katsirah. La maqtu'atin wa la mamnu'ah. Wa furushin marfu'ah. Inna ansha'nahunna insha'a. Faja'alnahunna abkara. Uruban atroba. Li ashabil yamin. Sullatum minal awwalin. Wa sullatum minal akhirin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Fi samumin wa hamim. Wa dhillim min yahmum. La baridin wa la karim. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Wa kanu yusirruna 'alal jinsil 'azim. Wa kanu yaquluna a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Wa aba'unal awwalun. Qul innal awwalina wal akhirin. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Tsumma innakum ayyuhad dallunal mukadzibun.
la'akiluna min syajarin min zakkum famali'una minhal butun fasyaribuna 'alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbukin ala an nubattila amsalakum wa nusyi'akum fima la ta'lamun walaqad alimtumun nasy'atal ula falawla tadhakkarun afara'aytum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnuz zari'un law nasha'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ajajan falawla tashkurun afara'aytumun naral lati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afabihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun falaula in kuntum ghayra madinin tarja'unaha in kuntum shadiqin fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihanu wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukadzibina ad-dallin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal azim bismillahirrahmanirrahim sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard
wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Lahu mulkus samawati wal ard wa ilallahi turja'ul umur. Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail wa huwa alimun bidzatis sudur. Aminu billahi wa rusulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi miratus samawati wal ard. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu husna wallahu bima ta'maluna khabir. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna taqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum fatamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil adab. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil gharur. Fal yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru ma'wakumun nar hiya maulakum
wa bi'sal masir. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. I'lamu annama hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamasali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu summa yuhiju fatarahu musfaran summa yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratum minallahi faridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rasulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwata wal kitaba faminhum muhtad wa katsirum minhum fasiqun. Summa qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam
بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ورهبانية ابتدؤوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.